siang semuanya. Kita ketemu lagi ya hari ini mau ngobrol-ngobrol kan. Saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Wah. Bersama saya Kak Rose ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang akan kita tanya-tanya ada Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Aduh kemarin itu baru aku lihat Instagramnya, baru selang berapa hari ya kamu mengumumkan kamu mau jadi petugas apa namanya? Petugas haji. Petugas haji. PPIH 2020. Tiba-tiba 2 hari apa sehari kemudian kamu ngumumin lagi bahwa kamu dicoret namanya, disuruh pulang langsung. Oh, tapi nanti sih kita tanya-tanya ya. Kenapa kok disuruh pulang? Berapa orang sebenarnya yang dibatalkan? Cuma aku. Kok cuma kamu doang ya? Ada apa itu? Ada apa? Tapi nanti ya kita kebacakan untuk membahas apa yang sedang ramai diperbincangkan di luar sana, menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang kita mau soroti ini adalah dari live-nya Jennifer Koppen dan juga ibunya Mendiang Dali gitu ya. Ini sebenarnya sih live-nya Yaya, ibunya Mendiang Dali itu udah 2 hari yang lalu di TikTok. Sebenarnya sih juga kayaknya menurut aku ya biasa aja kan. Itu kan kayak tanya jawab ya. Netizen bertanya, dia menjawab. Terus habis gitu mungkin ada netizen yang ngetek-ngetek ke Jennifer sehingga akhirnya Jennifer bikin postingan. Terkait soal apa sih? Kita lihat aja dulu seperti apa sih TikToknya Yaya. Itu lagi live ya? Oh lagi live. Jadi kalau lagi live tuh emang ada netizen yang suka ngerekam gitu apa emang kerekam? Di screen record biasanya. Oh iya, jadi ada yang niat banget gitu nge-screen record. Wah serem ya. Aduh, deg-degan. Gak jadi. Terus begitu di tag itu ya. Kan itu ibunya Mendiang Dali, neneknya Kamari itu bilang, ya Kamari kan, ya Jennifer kan udah lamaran tuh kemarin sama siapa namanya? Justin Hubner. Ya, terus dia bilang, si Yaya bilang, ya Kamari bolehlah manggil Justin nanti papa, bisa sayang juga gitu, saling menyayangi. Tapi Kamari tetap punya satu father, dia bilang gitu ya, father yang secara biologis mungkin maksudnya gitu, satu father gitu. Jadi hanya ada satu, walaupun nanti ada Dedi sambungnya. Nah ini kemudian mungkin ada netizen ngetek ngomentarin apa segala macam, sampai akhirnya Jennifer ini juga bikin postingan seperti ini, bunyinya gini ya. The reality is, like it or not, Justin is and will be Kamari's future stepfather, and his parents are Kamari's grandma and grandpa as well. And I think people need to stop talking about Justin or us. I am Kamari's mother and I know what is best for us. It takes strong men to accept someone else's children and step up to it. They've made a choice to love another's child as their own. They have truly made a commitment wholeheartedly and is genuine. It's not flesh or blood, but the heart that makes them a special dad. Oke, bagaimana bahasa Inggrisku, bagus nggak? Pokoknya intinya udahlah nggak usah dibahas gitu, itu nggak usah diomongin lagi, nggak usah dibahas gitu ya, biar bagaimanapun nanti kalau Jennifer nikah sama Justin, ya Justin akan jadi bapak sambungnya Kamari, bapak ibunya Justin akan menjadi grandma dan grandpanya Kamari. Dan dia bilang nggak usah dipermasalahkan gitu, karena ya buat seorang Justin yang belum pernah menikah, untuk dia berkomitmen bukan cuma menerima Jennifer tapi juga mau menerima Kamari dan memperlakukan seperti anak sendiri, itu juga sebuah komitmen yang luar biasa. Jadi dia bilang, ini bukan masalah apa, yang penting hati juga itu perlu suatu hal yang dipertimbangkan. Jadi intinya bukan apa-apa, intinya gak usahlah itu menjadi perdebatan. Oke, komentar netizen coba kita baca. Tinggal bilang Justin memang bukan ayah kandung, tapi kuharap dia mampu menyayangi cucuku seperti Bapak Dali menyayanginya. Semoga kalian diberi kelancaran sampai hari H. Lanjut. Dia kayaknya salah tanggap omongan Yaya. Ini sebenarnya mungkin bukan salah tanggap omongan Yaya. Kadang-kadang omongan Yaya emang begitu, terus abis gitu yang ngadu itu. Bunyinya apa tuh? Kan subtitle itu kadang-kadang suka, bukan subtitle ya, headline itu kadang-kadang suka menggiring gitu. Yang berikutnya. Dari kalimat Justin boleh dipanggil papa kalau Kamari merasa disayang, tapi cuma ada satu bapak, nggak ada bapak baru. Justin bukan bapaknya, jadi terkesan nggak sinkron, seakan-akan sebut papa cuma lip service pokok. Padahal being a father is about presence, not just biology. Ini kan adalah interpretasi netizen terhadap kalimat yang diucapkan oleh Yaya. Kalimat yang diucapkan tidak, itu maksudnya bahasa Inggris gitu. Mungkin aku kalau ngomong bahasa Inggris juga mungkin orang jadi bingung gitu. Ngomong apa tuh ya? Dia cuma pingin papa kandungnya diingat loh. Iya, jadi juga ya itu maksudnya begitu juga sih ya kan. Iya, kayaknya sih ya, maksudnya
Maksudnya kayaknya intinya nggak usah dipermasalahin lah, udah keluarga orang gitu ya. Kita tuh kadang suka mikirin keluarga orang, keluarga sendiri tuh kita pikirin atau enggak. Cicilan udah pada dibayar belum tuh tagihan, ingetin tuh akhir bulan, ntar lagi mesti bayar ya kan tuh. Udah. Oke, kita lanjut ke bintang tamu kita selanjutnya. Gimana? Kita lihat dulu profil Ciki Fauzi berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Ciki Fauzi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aduh kan kita lihat postingan kamu ini, aku juga baca beberapa komentar netizen yang ikutin banget gimana kamu begitu antusias ya ikut pelatihan gitu ya Aku sebagai petugas haji. Penuh hati banget kemarin pelatihan di Barak itu buat petugas haji. Dan ini ketika kamu bikin video ini kamu baru banget mendengar kabar kamu dicopot Yang video yang mana? Yang ini nih, coba kita lihat yang berikut. Aduh. Itu jadi kamu lagi apa tuh ketika mendengar kabar itu? Kamu masih ada di Aku dipanggil. Kamu dipanggil. Jadi kamu masih di suasana pelatihan itu masih? Lagi di kelas bahasa Arab rame-rame waktu itu di SG2 gitu. Terus aku dipanggil, ditelepon sama salah satu bapak Kemenhaj, dikasih tahu sama 4 orang atasan-atasan. Terus ya dikasih tahu bahwa aku ya diminta pulang. Gitu deh. Diminta pulang? Iya, pokoknya nggak bisa melanjutkan. Oh gitu? Gitu. Dikasih taunya berarti sore apa malam? Malam, jadi sebenarnya kayaknya mereka ini, beliau-beliau ini udah dikabarin dari siang, cuman ternyata pada nggak enak kasih tahu aku. Oh. Yang aku nangkep sih itu, kayak dikirain bapak itu udah nyampein, bapak ternyata belum ada sampai malam hari. Ya mungkin deadline-nya malam, jadi akhirnya aku dikabarin sama 4 petinggi-petinggi bapak-bapak itu. Tapi nice sih, mereka minta aku pulang dan bahkan I know banyak orang baik di Kemenhaj yang sangat berusaha mempertahankan aku. Cuman mungkin emang ini udah dari atasan yang mereka kan juga Iya, kita nggak tahu lah ya, apalah pertimbangannya gitu. Terus berarti langsung kamu packing tuh malam itu juga? Dibantuin teman-teman aku, teman sekamar, komandan-komandannya juga, ada Danton Danki, jadi komandan peltonnya gitu-gitu. We are building friendship ya selama pelatihan di Barak, diklat, jadi ya mereka juga kaget sih. Ini semua di luar kuasa mereka dan di luar kuasa aku. Tapi paling nggak selama pelatihan aku menjalani seperti teman-teman lainnya, aku nggak di-treat spesial apa, cuman sorry ya, mungkin ini tuh emosional karena ini tentang haji dan petugas haji. Jadi, tapi mungkin aku emang belum dipanggil Allah, aku udah ikhlas kok. Ya udah, case close, I'm okay. Ya, kamu ikhlas, tapi ya sebagai manusia pasti ada rasa sedihnya. Sedihnya kan pasti macam-macam ya. Iya, dan aku nggak ada niat nyerang Kemenhaj apa enggak. Mereka bahkan aku sangat bersyukur mereka memasukkan aku ya dalam petugas haji. Dan boleh ikut dan pelatihan Masya Allah, we're building friendship ya. Cuma ya udah oke. Mungkin ada hal lain, emang mereka harus ada asas kepatuhan di sana. Tapi ya aku berharap semoga pelaksanaan haji ya dalam mengelola dana umat ini semoga bisa dijalankan sebaik-baiknya oleh tim petugasan haji 2026 ini. Aku masih berdoa yang baik untuk teman-teman yang berjuang di sana. Kamu sendiri kan bilang bahwa ini sudah menjadi mimpi kamu gitu. Mimpi kamu untuk menjadi petugas haji, melayani tamu-tamu Allah. Mungkin itu kan karena mental relawan ya kebiasaan. Aku pengen banget. Dari 3 tahun kamu punya jadi, mimpi kayak gitu? 3 tahun lalu aku mau ikut tes CAT-nya, cuma jujur bentrok sama surat rekomendasi eselon apa yang gitu-gitu dan surat ormas. Kan aku nggak ada tuh yang eselon-eselon dan ormas-ormas gitu. Jadi kayak aku nggak, ya aku bingung aja di gimana caranya tuh? Waktu ini buat tahap sertifikasi dan lain sebagainya. Gitulah, dan tahun ini emang lewat penunjukan langsung dan aku sepenuh hati banget. Aku tidak ada treatment spesial apapun. Aku bangun jam 4 pagi, lari, apa kan semi militer ya. Semuanya kelas jam 7 pagi, ikut semua sampai jam 9-an lebih 10 malam. Nah, aku tuh kenapa bikin video itu, aku tuh pusing. Ketika aku diminta pulang kan malam-malam itu media ada 5 lebih karos mau interview aku, nyamperin ke asrama haji. Ada dari stasiun-stasiun TV lain gitu, Kak mau ini gini, kita suka lihat semangatnya Kak Ciki gini-gini. Aku gimana mau ngomongnya satu-satu ya? Itu WhatsApp aku ijo. Ya udah akhirnya aku bikin video biar semuanya tahu kondisi aku. Jadi
ya kalian nggak usah nyamperin ke asrama haji lagi untuk interview, langsung aja ke Kemenhajnya gitu. Tujuan aku bikin video tuh itu karena aku pun bingung di approach orang, sementara aku udah nggak jadi dicopot petugas. dan dipulangkan. Ya mungkin ini Bingung banyak aku. media yang mewawancara kamu itu karena melihat ya kamu kan sempat Iya. posting kegiatan kamu dan ya kamu mengabarkan bahwa kamu menjadi bagian dari petugas Dan haji I'm akan willing to diberangkatkan. spread semangat positivity dari pelatihan Kemenhaj ini. Aku nggak melakukan hal-hal yang salah. Maksudnya aku tuh nggak mengabarkan hal-hal buruk. Aku kasih tahu ke teman-teman ini petugas-petugas haji tahun ini oke loh, kita Disiapkan dipersiapkan dengan dengan baik loh dari matang. segala tusi lansia, tusi transportasi, tusi aku, tusi MCH dan lain sebagainya. Kita benar-benar dipersiapkan untuk membuat haji tahun ini ramah lansia dan ramah perempuan. Ya Allah. Oke, coba seperti apa sih postingan Sorry. kegiatan yang sempat diposting oleh Ciki ya? Kita lihat yang berikut. Ini kan kamu posting itu, Iya, tapi dan- berapa hari kemudian terus ya ada berita Dia- kamu dicopot. Bukan karena kamu posting ya? Bukan, tapi mungkin beberapa orang tahu karena itu kali ya. Bahwa kamu Oh, ikut ada aku. Gitu. ada di Iya tugas kali, haji. I don't know. I know tapi I cannot say it di sini gitu. Cuman Tapi nggak ada larangan sebetulnya untuk dan- membagikan kegiatan iya, itu. Aku diminta untuk membagikan semangat itu. Oh, kamu diminta untuk Iya, membagikan? teman-teman Kemenhaj sangat suka karena ini kementerian baru harus building positivity, Sosialisasi. building feedback positif dan banyak yang bilang ya dengan melibatkan aku itu membuktikan bahwa merangkul semua dan keberadaan aku juga balancing dan lain sebagainya. Jadi dan aku sepenuh hati banget ini nih hal baik, ibadah dan ini tempat kita berkolaborasi dari background apapun. Dan ya Allah, aku sepenuh hati banget Kak. Sampai nggak bisa berkata-kata ya. Ya udah, tapi ya apapun itu pasti ada hal baik yang kamu dapatkan Ya, gitu kan. alhamdulillah. Berapa hari sih kamu Banyak menjalani friendship di sana. pelatihan ini? Aku jadi total kan 20 hari gitu dan aku join waktu itu aku pulang dari Suriah dan Palestina dari West Bank waktu itu. Itu landing ngurus surat langsung siangnya aku join gitu dan aku catch up banget. Dibimbing sama teman-teman satu tusi itu tugas fungsi, dibimbing sama teman-teman sekamar dan lain sebagainya. Jadi memang banyak hal yang aku catch up dan aku tuh mengikuti sesuai Jadi peraturan bangun tuh jam berapa? semuanya. Bangun jam berapa 4 tuh? pagi. Jam 4 pagi Kita ada ikut- absen sholat subuh, terus absen olahraga, Bisa lari dan lain lari sebagainya. berapa putar Aku nggak tahu, keliling? tapi terakhir tuh 3 putaran kayak 7,5 kilo. 7,5 kilo itu lari setiap hari tuh selama 20 hari. Kalau yang lari itu tiap Jumat, tiap weekend lah. Tiap weekend. Tapi kalau yang hari-hari biasanya itu olahraga biasa. Olahraga biasa. Jalan. Jalan. Terus habis itu ada pelatihan apa yang kamu dapetin juga? Banyak. Ada tusi-tusinya, tugas fungsi, ada Apa? kelas-kelasnya. Berarti kan ada kelas bahasa Arab tuh katanya. Ada, itu harus sih tiap Itu malam. harus. Terus habis itu bagaimana akomodasi, Iya, ngurusin konsumsi itu juga ada pelatihannya. Ada. Nah, itu sebenarnya dibagi per tusi. Jadi emang orang yang ditugaskan di tusi konsumsi itu ya mempelajari itu dan lain kamu apa tadi? sebagainya. ECH, Media Kreatif Hajj. Oh, media kreatif, Media Center Hajj. media center Hajj. Tugasnya apa tuh harusnya? Jadi sebenarnya memberitakan yang baik, terus sambil menjadi semacam pembantu umum untuk tusi-tusi lainnya. Dan aku banyak blend in sama misalnya teman-teman di tusi lansia. Terus karena emang menurut aku ini, karena ini kan tagline-nya kan haji ramah lansia dan perempuan. Jadi aku pengen terlibat untuk bisa membantu lansia dan perempuan di sana. Aku sepenuh hati banget. Ya Allah. Gitulah gitu dan aku memberitakan, aku ngasih tahu teman-teman, misalnya ada teman, Kak, ibu aku haji tahun ini titip ya, misalnya follower aku bawa kursi roda atau enggak, terus aku bilang kursi roda di setiap hotel setahu aku sih informasi terakhir ada 10, lebih baik mungkin bawa sendiri biar nggak berebutan atau apa. Jadi gitu. kamu dengan kekuatan sosialmu sebagai aku orang yang memberitakan yang dikenal, baik. itu bisa menjadi jembatan komunikasi yang lebih mudah gitu Betul. sebetulnya. Jadi aku tuh sebenarnya juga masih nyerna dan aku ngelihat orang teman-teman Kemenhaj juga Masya Allah mempertahankan cara mempertahankan aku, cuman aku sampai bilang, Pak, udah nggak apa-apa, saya udah ikhlas, kasihan Bapak kalau tetap mempertahankan saya nanti kenapa-napa. Aku juga nggak tega karena ini perjuangan harus tetap lanjut. Pelaksanaan haji 2026 insya Allah harus tetap lancar dan semoga dimudahkan Allah. Amin. Dan I'm out, it's okay, Allah belum manggil aku, nggak apa-apa. Iya, ini ya. Tahun belajar. depan aku berjuang lagi. Amin. Tapi ya ada hikmah baiknya karena pas malam dikasih tahu besoknya sebenarnya adalah tanggal ulang tahun kamu ya. Oh iya sih. Insya Allah. Kita lihat Kakak postingan. aku lucu banget kakak. Postingannya Bella nih lucu
lucu banget ya. Happy birthday untuk kita berdua ya Mbak Mbub. Iya. 38 tahun yang lalu, tahun 88, aku bersyukur banget ayah dan almarhumah ibu kasih kado yang paling keren yaitu kamu ya sebagai adiknya. Dan ulang tahunnya tanggalnya sama nih beneran Iya, ya. beda tahun. Terus kamu juga jawabnya gini lucu deh, kamu jawabnya juga adalah Aku lagi melo itu habis I dipulang. love you so much. Adorullah, aku diminta pulang dari asrama haji jadi bisa ulang tahun bareng Mbak. Kakakku tuh hatinya lembut banget, Masya Allah. Jadi emang sempet kayak melo kan, kita kan cuma berdua. 3 sama ayah gitu, kayak ya aku ulang tahun sendiri. Dan sebenarnya setiap kita ulang tahun nothing fancy, sederhana aja, yang penting bersama gitu. Iya, kakak sempat mikir apa aku nyamperin aja ya, tapi di atas jam 10 ya Mbak, aku nggak mau menyalahi aturan gitu-gitu. Terus ya kadarullah malah aku yang pulang. Ya mungkin emang udah rencana Allah. Untuk berkumpul ulang tahun sama Iya. kakak dan sama ayah ya. Ya, Terus kan dia bilang kalau dari ini nggak bahas soal ulang tahun ya, Bella kan bilang kamu adalah kado terindah dalam Insya Allah, kehidupannya Masya Allah. dia gitu. Baik banget kakak. Kamu sendiri melihat kakak kamu gitu dalam kehidupan kamu. lucu, manis kakakku mah, lembut hatinya. Lembut aku hatinya? malah yang rada wah gitu aku. Kakakku Masya Allah, Masya Allah. Gimana cara dia menghibur kamu gitu? Atau ayah gimana responnya ketika kamu pulang? Ayah tadi cuma meluk lagi. Ya ayah tahu dari jalan yang kamu laluin ini adalah resiko. Ayah cuma berharap kamu kuat terus aja. Ini memang jalan yang kamu kamu pilih terus. Ya gitu. Ya gitu memang ya. Tapi ini semua memang resiko ya. Walaupun mungkin ya ada yang tersinggung mungkin ya dari yang aku menjadi relawan Aceh yang kemarin itu juga sempat adalah termention dan lain sebagainya. Itu tuh padahal tujuan aku tuh untuk membantu orang, bukan buat menggulingkan pemerintah, never gitu. Karena yang aku lakukan adalah aku ngirim titik-titik koordinat terisolir ke bapak-bapak KSP, kantor staf kepresidenan, kayak Pak Sadam, Pak ini ya, ini titik terisolir, ini butuh ini. Makasih Mbak Ciki, kami sampaikan ke kementerian terkait. Karena tujuan aku adalah bantuin orang. Aku menyampaikan yang real di lapangan. Jadi ya aku cuma surprise aja kok dampaknya sampai sejauh ini. Aku tuh bukan mau jadi deputi Bank Indonesia loh. Aku mau jadi petugas haji loh. Ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kamu untuk terus membantu orang Aku tuh lain. mau melayani untuk menjadi- tamu Allah loh. Aku siap dengan berbagai pelatihan di barak loh. Sabar wah. Ya itu kayak maksudnya Iya ya. orang harus tahu aku nggak ada niat buruk. Iya. I'm willing to help. Iya. Ya, Kita doakan orang yang terbaik. harus tahu itu. Kita kasih semangat dulu buat Ciki. Tetap jadi orang baik, tetap membantu. Udah, tetap ikhlas dan selalu diberi kesabaran ya. Nih kita ngobrol lagi sama bintang tamu kita selanjutnya ada Arafa Rianti. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Arafa. Arafa kita membahas mengenai salah satu statement dari mantan pacar ya, udah jadi pacar waktu itu ya. Stephen Wongso ya, dan statement dia di podcastnya Deddy Corbuzier itu di repost loh sama dia. Ya, makanya kita tanya nih, kenapa di repost nih? Ini statement yang ini kita lihat. Sorry, itu statement di streamingnya dia ya, bukan di podcast Deddy. Kenapa kamu repost? Karena waktu itu tuh pas kan tengah malam nih, habis nongkrong, terus itu kan scroll TikTok. Terus? Nggak tahu repost, terus habis itu tidur. Ke-repost. Terus tidur, bangun-bangun kok komen banyak banget, rame banget. Ke-repost. Repost. Wah, percaya banget itu Cuma ke-repost. jam 2 pagi, coba lagi ngawang-ngawangnya kita. Orang mah ke-like ya, ini mah ke-repost. Berat Iya, banget ya. Ada kegiatan gini-gini. Jempol kamu aktif banget ini. Komentar netizen cuma kita baca punya set. Tapi kan Arafa ngasih hadiah ulta ke dia juga, mahal. Padahal Arafa juga nggak minta itu tas gitu ya, malah ngebully dia. Yang berikutnya ada lagi, gue pun sama kayak Steven, kayak gue effort untuk orang yang salah. Tapi ya ambil positifnya aja kalau kita adalah orang yang tulus dan ikhlas. Terus ada yang di bawah, berarti Steven gak ikhlas ngasihnya. Gitu. Ada lagi komentarnya, coba kita baca. Please ya, nggak usah pada sotoy nyalahin Arafa. Sampai sekarang Arafa nggak ada sedikit pun jelekin Steven. Malah di repost ya kan. Hubungan mereka cuma mereka yang tahu. Untuk mempertegas. Tapi kan kamu dengar itu kan dia ada lah. Aku nggak tahu dia ya mungkin bercanda tapi mungkin maksudnya serius. Iya, bercanda itu dia mah kayak anak stand up aja gitu. Misalnya kayak kita di cewek lu mah banyak kali gitu-gitu misalnya. Iyalah cewek gua mah 10 gitu-gitu, bercandaan aja. Tapi jujur Li, kamu ketika mendengar ngasih tas harga 98 juta nyesel gitu. Itu kamu apa yang kamu rasain? Terus aku kayak ngerasa kayak ya nyesel ya berarti ya gitu. Emang gede banget cuma.
Apalagi sekarang harganya udah naik jadi 114 juta. Kamu udah ngecek? Ini mau kamu jual lagi apa gimana sih kalau dicek harganya? Itu emang udah mahal lagi tuh tasnya. Tas itu di mana sekarang? Ada tuh di rumah, baru berapa kali pakai. Berapa? Oh, tapi dipakai Sayang, ya. Tapi nggak pengen dipakai. kamu balikin kan? Ya nanti kalau misalnya dia Minta. misalnya kalau udah banyak tekanan nih kayak udah balikin aja. Soalnya kemarin tuh kayak banyak juga yang nyuruh balikin kan. Ngapain udah dikasih kok dibalikin? Itu kalau bahasa Jawa tuh nanti takut barang udah dikasih diminta lagi. Itu nanti matanya Bintitan. bintitan gitu. Bintitan bukannya yang ngeliatin orang mandi ya? Ini tapi kalau ngeliatin badan Stephen Wongso yang sekarang bakal bintitan nggak? Oh, nanti kita bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Indo Secret Isla. Kembali lagi bersama Arafa. Ya, ini mah bahas masalah mata bintitan. Kalau lihat Bintitan Kalau lagi. nih lihat Stephen kan kayaknya dari sejak tahun 2025 dia aktif banget itu nge-gym dan lain sebagainya. Jadi dia posting foto kan sebelum, segini, sesudahnya. Ini aku sampai nanya tadi, ini badannya beneran atau di AI? Ternyata beneran. AI ya? Kamu kalau ngeliat ini apa yang kamu ya sebagai kan pernah temenan deket ya sama dia, apa sih yang kamu rasain dia sekarang tuh aktif nge-gym? Oh aja sih. Hah? Oh aja. Oh gitu. Enggak, tapi emang dia nge-gymnya udah lama banget. Oh, iya. Sebelum 2025 pun kayaknya pas sama aku juga dia udah nge-gym, Udah udah aktif makan sehat, dietnya udah kuat, kayak nggak minum manis, tepung tuh udah nggak minum. Jadi pas ngelihat kayak gini udah biasa aja karena emang Stephen hidupnya sehat gitu loh. Ini kan orang netizen di luar sana kan ngelihat karena mungkin kalian waktu deket juga sering bikin konten bareng kan, jadi kayak banyak spekulasi gitu seolah-olah kayak ada apa kamu ngapain dia apa segala macam. Tapi sesungguhnya di dunia nyatanya kalian sebenarnya masih ngobrol apa enggak sih? Udah nggak ngobrol sih, Udah udah nggak ngobrol. kontakan juga. Jadinya kayak ya udah kayak aku support dia aja gitu, misalnya dia mau ngapain, mau streaming atau nggak apa, ya udah support aja sih. Kayak Supportnya dengan cara nge-repost itu tadi. itu ke-repost, jangan Iya, digituin repost. lah. Dikit-dikitin amat apa lah. Jadi akhirnya nanti kalau kamu punya cowok lagi, kalau kamu dikasih barang mahal kamu trauma nggak? Atau terima aja tetap? Aduh, aku nggak tahu. Terima aja, lagi. terima udah deh. Kan dikasih. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Oke, kita sekarang mau lihat bagaimana kalau ini kan nge-gym, kalau Arafa aktif main organ tunggal, salah. Dia bisa loh sekarang main piano. Coba kita lihat dan habis ini kita challenge yang berikut ini. Arafa main piano. Udah siap belum, Bang? Udah siap? Oke. Arafa, kamu kan katanya belajar ini dari 5 tahun nih ya kan? Nah, dari 2 2 tahun. Apa kamu terinspirasi sama dia? sama Daniel ini. Iya, sama Daniel. Iya, aku pengen banget jadi Daniel besoknya. Ngegantiin dia di Rumpi. Iya. Berarti kamu harus belajar dong tepuk tangan yang mana di sini, ayo. Oh iya. Nah, tepuk tangan tuh ya. Salah. Pencet yang mana? Tepuk tangan juga itu. Elah, masih perlu belajar abis ini dia ya. Oke, berikut kita akan ngobrol sama bintang tamu kita satu lagi. Ini juga Ini bule nih. bule. Sumpah. Bule dan dia tuh pitih. Mungkin Iya. kamu juga bisa latihan nge-gym juga main ini ya. Di-coachingin sama dia. Ada Vidi Bule, kita lihat profilnya berikut ini. Kayak kita sudah bersama dengan Vidi Bule. Mana bulenya? Itu foto-foto saya tadi tuh. Ini kayak anak kecil kalau lagi diundang di sini ya. Ada foto aku. Iya. Kita mau lihat dulu ya kompilasi kamu sebagai komedian. Sakit dong. Hah, maksudnya? Kompilasi. Komplikasi itu kalau sakit. Ya ampun, plesetan. Coba kita lihat berikut. Ini, Iya. kan kamu cita-cita pernah jadi pengen jadi pemain bola. Iya. Pernah jadi personal trainer. Abis itu ikut lomba lawak, abis itu udah masuk ke dunia hiburan. Iya. Tapi sebenarnya cita-cita aslinya apa sih? Kayak random itu banget tadi. gitu. Itu tadi. Itu semua menjadi cita-cita kamu? Iya. Oh, oke. Terus kan sempat tuh katanya ada Personal. ada masa di mana kamu sepi job. Oh iya, ya wajar lah namanya kehidupan. Kenapa waktu itu
Tapi waktu itu sempat balik juga jadi personal trainer. Kalau personal trainer kan itu dari 2010 di salah satu mega gym di Indonesia sampai 2011. Habis itu saya resign tuh. Resign. Tapi Iya. itu udah lucu. Ya nggak tahu, lucu kan orang. Masa saya? Nggak, maksudnya kan kamu kayaknya natural gitu. Iya karena ini saya basicnya memang orang yang suka bercanda. Oh aslinya gitu. Makanya kita bercanda aja lah, nggak usah. Dia kalau ditanya serius agak kagok ya. Iya. Coba kita bacain komentar netizen dulu, lihat ini ya, bunyinya adalah Vidi Bule dijadiin karyawan tetap lah, jadi apa kayak gitu, jadi OB juga bisa kayaknya. Fresh banget lawakan dia. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, Vidi emang lawakannya spontan, gitu ya. Astaga, Vidi ngelawak sampai botak gitu, dia ganti ini ke komentar orang. Oh, Tapi iya. emang dari dulu kamu lucu, ikut kompetisi waktu itu tuh? Nggak ikut kompetisi. Jadi setelah habis resign di personal trainer, terus ada yang ngajakin. Ngajakin apa? Apa? Klien saya dulu. Lu kan orangnya lucu tuh, ikut itu tuh. Temen gue bikin program. Dulu di Raja Gombal. Raja Gombal tuh namanya. Terus? Ikutlah itu juara 1. Oh, juara 1. Nah, terus orang ngeliat, ada yang tahu-tahu orang masuk tuh ke kru. Ikut itu tuh, casting kata dia. Oh iya saya ikut aja, casting John Lennon waktu itu. Lolos. Udah pas lolos, loh, gampang banget ya. Terus itu, oh ya udah. Udah tuh, wah ini kemarin yang biasanya saya tonton nih, saya main satu panggung nih. Wah seru juga nih. Itu pengalamannya ya. Iya. Tapi ada masa di mana kamu sempat 3 tahun itu menjadi badut kepiting. Coba kita lihat, ini ada fotonya nih. Mana Emang foto? jadi badut kepiting ya? Badut, iya. Itu saya tuh. Ini ada cerita apa di balik ini? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Indo. Kembali bersama Vidi Bule dan perannya sempat menjadi apa sih itu badut kepiting tuh, ngapain sih kamu? Bukan gitu? badut, itu tuh teater sebenarnya. Oh, alah teater. Jadi kalau yang pernah ke sana mungkin tahu. Jadi itu apa perpaduan antara yang di dalam air sama yang di darat. Oh, jadi tetap iya. dalam skop kegemaran kamu bermain peran gitu ya? Betul, Teater. tetap dalam dunia teater. Kalau ngomong soal suka duka dalam sepanjang kamu menjalani dunia hiburan ya, hal yang paling sedih lah yang kamu ingat tuh ketika terjun ke dunia hiburan apa? Ya itu yang pertama kali. Saya pertama kali kan di 2012 itu program pertamanya itu kan yaitu John Lennon itu. John Lennon, terus 50 episode tuh ya? 50 episode. Terus? 50 episode tuh, wah 50 episode nih, panjang nih. Udah pas ke 18, Vidi kamu break dulu ya, katanya. Oh iya Pak, break kan artinya kan istirahat. Iya. Saya apa baca di kamus nih, break, istirahat artinya kan. Oh yaudah, oh iya istirahat Mak, bentar paling orang istirahat. Terus? 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Ini kayak bukan istirahat. Saya tanyain, Bah ini saya gimana ya? Oh iya memang di stop dulu, diganti sama yang lain. Jadi kamu doang, yang lain tuh Iya, saya aduh, di-cut. sedih banget waktu itu ya, astagfirullah. Nangis. Saya nangis Mbak. Karena program pertama, ya kan, wah ya udahlah habis itu, ya udahlah sabar. Nanti akan ada program-program berikutnya. Nggak lama ya casting lagi. Tapi saya alhamdulillah setiap casting tuh dapat gitu. Terima, dapat lagi, terima gitu. Oke. Kamu kan bapak dengan 3 anak perempuan. Iya. Nah, sebagai bapak nih, masa-masa buat seorang bapak nih, masa-masa tersusah kamu ya, paling ngenes itu di masa kapan itu? Apa yang terjadi? Oh ada di 2015. Di 2015 itu kan saya lagi ada program di TV lain. Itu 4 tahun dulu. 4 tahun sampai akhirnya 2015 itu bungkus ceritanya. Udah bungkus. Terus saya dulu masih ngontrak di Jakarta Timur, Jakarta di Pondok Kelapa. Terus? Istri saya kan juga kerja. Dulu di tahun 2015 itu batu bara tuh lagi goyang. Jadi dia 4 bulan tuh nggak digaji. Oke. Jadi dua-dua pemasukan. Iya, jadi saya nggak kerja, istri saya nggak kerja. Udah gitu, Anak dia berapa? lagi hamil, hamil anak kedua. Oke. Anak kedua. Oh ya udah, pokoknya ya namanya dua-duanya nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran jalan terus kan. Sebulan, 2 bulan, 3 lama-lama habis. Jual motor. Di situ, wah, Wanda tinggal mobil doang nih 1. Akhirnya namanya mungkin orang tua saya tahu kali ya, dia nelpon. Lagi nggak kerja kata dia. Iya nggak nih kosong. Udah pulang aja ke rumah, kita makan nggak makan kumpul gitu. Balik ke rumah. Akhirnya pulang saya ke rumah. Gitu, Untung ada orang tinggal di rumah orang tua 4 tahun saya di. Oh, selama itu? Iya, 4 tahun.
Habis itu istri saya kerja kan, istri saya dapat kerja. Saya masih nganggur tuh. Ya 4 udah. tahun nganggur? Saya nganggur 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sampai ya nggak nganggur-nganggur banget sih maksudnya ya. Tapi nggak pasti. Tapi gitu nggak ya? pasti gitu. Sempat siaran juga cuman sebentar. Ah itu habis itu ada yang nawarin di teater Jakarta Aquarium ini. Jadi rezeki kebuka lagi deh. Iya. Terus sekarang nih, Apa tuh? ya itu kan kalau di neighbor nggak pasti gitu ya. Ah. Kamu masih tetap yakin ini tetap di sini bisa eksis terus? Karena gini, kalau saya prinsipnya adalah apapun pekerjaannya, ya kita kan nyembahnya sama yang maha kaya nih, ya kan? Iya. Ya masa kita sembah, kita jujur tiap hari, nggak dikasih, ya kan? Ya saya bismillah aja, makanya walaupun saya nggak megang duit, akhirnya saya ngerti bahwa, oh Allah itu bukan ngasih apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuh, gitu. Jadi saya kan punya cicilan, Mbak ya. Saya punya cicilan rumah tuh. Saya nggak kerja tapi saya punya cicilan rumah. Saya nggak pikirin. Emang harus dipikirin, dia harus dibayar sebenarnya. Iya betul. Terus? Tapi alhamdulillah kebayar terus setiap bulannya. Ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya, gitu loh. Oh, Maksudnya, Masya jadi ya udah namanya jalan hidup kan tinggal dinikmatin aja. Gitu. Wah, luar biasa loh. Ternyata dia serius bisa. Iya. Di sini dong saya serius nih. Jadi makasih banyak Iya, ya sudah sama-sama, ada berbagi sama-sama. ceritanya. Iya. Sukses terus, happy Oke. terus. Ciki juga jangan. Terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Dengan niat baik kita belajar hal yang baik bahwa ya niat baik apapun di tangannya tetap menjadi orang baik. Rafa juga terima kasih. Makasih banyak, Kak Feni, Rafa. Makasih. Jangan bertepuk sebelah tangan lagi kan ya? Enggak ya? Oke, oke. Belajar lagu yang lain maksudnya aku lihat. Ajarin biar bisa Sony cantik kayak Kak Ros Oh, itu Masya gimana Allah. sih? Aduh, cantik banget Kak Ros. Bajunya bagusnya kayak kue talam. Oh iya ya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Indah Musik Radioa.